Komisi 1 dan 2 DPRD Kabupaten Tanggamus melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka studi banding terkait program-program pemerintah pusat mengenai budidaya lobster untuk Kabupaten Tanggamus pada pekan lalu. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Teddy Kurniawan, SE selaku wakil dari rombongan Komisi 1 dan 2 DPRD Kabupaten Tanggamus, dan diterima langsung oleh Dr. TB Hairul Rahayu, API, MSc sekalu Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Teddy Kurniawan, SE menyebut, Tanggamus memiliki potensi besar pengembangan budidaya lobster guna mewujudkan masyarakat pesisir yang sejahtera. Namun sayangnya belum tergarap dengan baik, bahkan Laut Teluk Semaka di Kabupaten Tanggamus menjadi habitat bagi lobster kualitas terbaik yaitu jenis mutiara, Panulirus ornatus. Kabupaten Tanggamus itu memiliki potensi budidaya lobster yang besar. Ada teluk di daerah kita yaitu Teluk Semaka yang menjadi habitat lobster jenis mutiara. Itu kalau dijual bisa mencapai harga 1,5 juta rupiah per kilogram, kata dia dalam sambutannya di ruang rapat bersama Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. Teddy menambahkan, meski potensi melimpah dan permintaan pasar tinggi, reproduksi lobster tidak berkembang dibandingkan reproduksi udang windu dan faname. Hal itu disebabkan karena belum banyaknya perhatian peneliti dan praktisi tentang hal ini. Lobster yang ditangkap dari alam termasuk hewan liar, sehingga perlu diadaptasikan pada kondisi budidaya yang disebut dengan domestikasi. Domestikasi lobster dapat dilakukan dengan cara karantina, pemberian pakan dan pemeliharaan pada wadah yang dikelola dengan manajemen yang baik untuk dibesarkan, kemudian hasilnya dapat dikonsumsi atau digunakan sebagai induk dalam pembenihan, tambah dia. Sementara, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, TB Hairul Rahayu menjelaskan untuk mengatur kegiatan usaha budidaya lobster di Indonesia, KKP telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Permen KP, Nomor 17 Tahun 2021 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan. Peraturan ini diantaranya menyatakan bahwa usaha budidaya lobster terbagi 4 segmentasi, yakni 2 segmen pendederan dan 2 segmen pembesaran. Hal ini menjadi penting karena komoditas lobster telah menjadi salah satu komoditas prioritas perikanan budidaya di samping udang dan rumput laut. Ketiga komoditas tersebut merupakan komoditas utama dalam mengusung target pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor dan memberikan kontribusi positif seperti tambahan devisa, pajak, PNBP dan penciptaan lapangan pekerjaan. Manajemen pemeliharaan menjadi kunci penting untuk keberhasilan usaha budidaya lobster. Prinsip cara budidaya ikan yang baik, CIP, harus benar-benar diperhatikan di samping pengaturan kepadatan serta manajemen dan kualitas pakan yang diberikan, jelas dia. Bukan biasa. Oh ya, film.
Jadi Pak, boleh sambil diminum ya Pak? oh iya, silakan Pak. Maaf. Sana kan mau dapat ini. Santunan. Oke. Oh, dari di undang-undang. Kurus dulu, Ahmad Karim. Nama-nama diundang TKS. Yang belum lunas ini kayaknya. Ini masih belum ada laporan kecil itu di rumah. Apa yang Ini kan ada. Dan bulan? Oh iya. 42 sekali. Jalan-jalan ya Pak sekalian ramen. Selamat dah. Terus semua kucingin di belakang ya. Beda kalau di Pemda luas semua. Pusat ini ya. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya hormati Bapak sekali, KKP ini ada 9 eselon 1. Salah satunya adalah Ditjen Perikanan Budidaya. Saya sudah 3 tahun lebih sedikit ini menjadi Ditjen Perikanan Budidaya. Saya Ditjen yang ke-5, yang paling botak lah ini. Sebelumnya ada Pak Selamat. Oke, ini ada Bu Irma, Direktur Produksi dan Usaha. Jadi Bagja ini di salah satu kita namanya Katimja, udah tidak ada eselon 3 Pak di kita. Gitu. Jadi semuanya fungsional. Eselonisasi itu hanya di eselon 2 dan eselon 1. Kalau di kita mah ya kalau di TNI sama polisi mah setingkat kombes dan kolonel ya teman-teman. Ini wanita pusat di Wakatobi. Kemudian Pak Ujang kemana ya Pak Ujang? Ya, ada pertemuan dengan BPK. Jadi mohon maaf Pak tidak bisa. Kebetulan saya ada di sini, jadi saya bisa menemani teman-teman semua. Itu Pak. Terima kasih sekali lagi atas kunjungannya, visitnya, silaturahimnya. Kami selalu banyak komunikasi, khususnya dengan Komisi 4. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan atau mau didiskusikan ini Pak, kami siap. Silakan Pak. Yang saya hormati Pak Dirjen, saya berterima kasih Pak hari ini langsung bisa jumpa dengan Pak Dirjen karena tidak mudah kita dari daerah datang langsung ditemui. Terima kasih Pak sekali. Sama-sama Pak. Saya mewakili teman-teman dari DPD Tenggamus. Tenggamus itu terdiri dari 20 kecamatan. Di sana ada SUPM kalau nggak salah. Ada. Itu masih milik pusat atau sudah milik Pemda? Masih milik pusat. Pusat ya. Dari 20 kecamatan Pak. 20 kecamatan? Ya, 20 kecamatan, 600.000 penduduk, hampir terdiri dari wilayah pantai. Pantai banyak sekali dan laut, garis pantai laut juga banyak sekali dan perikanan. Sisanya wilayah pegunungan dan pertanian. Itu kira-kira gambaran Kabupaten Tenggamus Pak. 45 anggota DPRD, hari ini saya selaku pimpinan DPRD Tenggamus. Yang di ujung sana saya perkenalkan Pak Irwandi Pak, yang baru datang itu Wakil Ketua 1 dari PKB Pak. Di sebelahnya ada Pak Didi dari PDI, di sebelahnya lagi ada Pak Iskandar dari PDI. Nah ini sepuh kita Pak, Pak Nursawana Pak, sepuh kita dari Tenggamus. Di sebelah saya ini Kang Dery dari Gerindra, saya dari PAN Pak Iwani dari PDI, dan teman-teman dari PKS. Itu kira-kira gambarannya Pak di Kabupaten Tenggamus. Tentu kami hadir sini diskusi
minta masukan dan tentu teman-teman juga ada yang ingin disampaikan, terutama tentang budidaya lobster ya, penelitian budidaya lobster. Di sana belum ada budidaya seperti itu, regulasi apa dan kira-kira program apa yang pusat yang bisa kami bawa untuk kemajuan Kabupaten Tanggamus. Karena pantai kami juga dari dulu sudah direncanakan, pernah ada rencana dan ini apa namanya? Kim kawasan industri maritim, tapi sampai sekarang belum jalan Kim kita. Dulu sempat Kim itu akan jalan, sudah ada pembebasan, tapi belum juga jalan kawasan industri maritim yang di wilayah pantai. Yang merencanakan jalan Kemenko kali ya, kalau maritim. Ya, Kemenko. Oh, Kira-kira seperti itu, nanti teman-teman yang lain silahkan menambahkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya dari Ardiansyah dari Gerindra. Menyambung apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua tadi, Pak Haji Deri Kurniawan. Dulu Pak, beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah, pada masa Pak Menteri Edi Prabowo, Kementerian KKP itu pernah mempunyai program di wilayah kami itu rencana pembudidayaan dan pengembangbiakan lobster laut mutiara. Sepertinya dulu beliau juga pernah datang, tidak lama beliau menjabat menteri, datang ke wilayah kami. Waktu itu kalau nggak salah didampingi dari Lampung itu langsung Pak Sarudin, Gubernur, di mana di situ kami mendengar bahwa ada rencana program KKP berkenaan dengan, mohon maaf, sering terjadinya penggelapan benur atau bibit lobster. Maka saat itu Kementerian KKP punya rencana yang tadi saya jelaskan. Nah, dalam perjalanan kami masyarakat Tanggamus sudah sangat senang karena ya terus terang saja di wilayah kami itu ya banyak sih nelayan yang memang mereka itu ya berniaga benur itulah. Dan ketika itu masuk di dalam program kementerian, dalam arti ada aspek regulasi yang akan melegalkan, tentunya masyarakat yang selama ini ya berusaha dengan atau bekerja dengan hati-hati, bekerja dengan tidak kepastian secara hukum, ketika itu menyambut program itu dengan sukacita. Tapi kedatangan kami ke sini salah satunya adalah pertama, apakah program itu hilang? Harapan kami sepulang kami dari sini, kami bisa membawa oleh-oleh informasi yang bisa. Waalaikumsalam. Izin, ada lagi? Enggak, silakan. Untuk informasi Pak, Tanggamus itu kan terdiri dua perikanan, satu perikanan laut, yang kedua perikanan darat. Dengan di darat kami ada daerah-daerah tertentu. Kalau saya kebetulan rumahnya dekat pantai Pak, jadi agak-agak sedikit paham lah di sini. Yang pertama, Tanggamus itu salah satu daerah menarik untuk tambak udang. Kita banyak tambak udang di daerah, bahkan banyak udang. Cuman yang jadi masalah adalah Tanggamus itu nggak dapat apa-apa dengan keberadaan tambak udang itu, termasuk CSR kita juga nggak jelas. Yang ada kita minta data, tapi kayaknya adu gagah aja. Kita minta informasi dari dinas perikanan, kita juga nggak dapat apa-apa untuk Tanggamus. Yang kedua, masih ada perselisihan antara tambak dengan PT Nataran Minim, di mana di daerah dalam Kecamatan Sukubalak itu ada PT Nataran Minim untuk membuka tambang geolit. Tentu saja izin dari untuk dermaga itu belum bisa keluar dari perikanan karena kan ada keberatan dari tambak yang ada di sebelahnya PT Windu itu. PT Windu apa namanya? Ya silakan dapat izin, tapi PT Windu dulu yang apa itu mengizinkan, harus
pemerintah boleh mengeluarkan izinnya. Untuk pelabuhan jeti ya? Untuk pelabuhan jetinya Pak, untuk pelabuhan jetinya. Jadi sampai saat ini PT Nataran itu belum bisa produksi, belum bisa ekspor. Zeolit itu Pak. Yang kedua, ke depan kita berharap banyak pendatang itu kalau ke Tenggamus itu nyarinya kuliner yang bisa kami masak di pinggir pantai. Jadi kita berharap ada program Kementerian Kelautan untuk kedepannya supaya Tenggamus itu dijadikan pariwisata kuliner kelautan, karena memang ikan harus bersih. Dan alhamdulillah saya nggak tahu itu apakah yang dari Kementerian Kelautan atau dari provinsi, kami alhamdulillah sudah hari tahun ini dapat pembangunan TPI di daerah kami, hanya saja itu jadi asetnya provinsi. Kami yang mengelola lokasi tempat kami, jadi kami cuma dapat bagi hasil, sedangkan lumayan juga PAD yang ada itu. Barangkali itu Pak yang ininya, dan kita berharap juga ke depan bantuan-bantuan untuk nelayan kami tetap diadakan seperti alat tangkap dan perahu-perahu untuk nelayan yang ada. Nanti ke depannya kita juga berharap dengan Perikanan untuk bisa sama-sama koordinasi untuk mengajukan program kegiatan di 2025. Barangkali itu Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa kawan, dan saya ingin menggali atau memperoleh informasi lebih lanjut terkait dengan lobster di media. Di ini lobster itu ada yang laut dan budidaya darat ya, budidaya darat dan laut. Dan dari beberapa informasi yang saya dapat juga bahwa mohon maaf, kalau zamannya Bu Susi itu kita ini ada isu bahwa tidak mampu, belum ada cukup ilmu atau apa untuk membudidaya lobster gitu. Karena lobster yang didapat itu murni masih dari laut alam. Nah, apakah dengan mandeknya program itu apakah ada berkaitan dengan ini Pak? Karena proses budidayanya yang tadi disampaikan zamannya Pak Edi Prabowo ya, ada kaitannya dengan itu atau apa? Terus apakah sudah ada pengetahuan baru kalaupun memang ada kaitannya dengan itu, ada ilmu baru untuk budidaya itu? Nah, yang budidaya darat, kami berharap karena ada budidaya lobster darat dan itu bagian dari untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau memang tahun ini ada kegiatan itu, Pak mohon izin, mungkin kalau informasi Pak Sudin itu kan sering melakukan bidtek di Tanggamus. Nah, salah satu program yang bisa mohon diusulkan juga lewat Dirjen Bapak untuk bidtek tentang budidaya lobster darat. Itu yang. Nah, selanjutnya sungai laut kami ini kan banyak muara-muara sungai. Mungkin nanti kalau memang ada kegiatan pertumbuhan atau kehidupan lobster itu bagaimana? Sungai laut kami ini kan banyak muara-muara sungai. Mungkin nanti kalau memang ada kegiatan pertumbuhan atau kehidupan lobster itu bagaimana gitu, nanti biar masyarakat juga untuk membudidaya itu mungkin pengaruh pH segala macam terhadap perkembangan
perkembangan pertumbuhan lobster itu bisa ini mungkin ini agak teknis ini. Benih ikan. Alam kita itu kan banyak jenis ikan kecil gitu, dan itu bagian dari rantai makanan. Nah, kita tahu sekarang proses pertumbuhan atau perkembangan berbagai jenis ikan itu banyak yang sudah punah dan susah ditemukan, dan itu berkaitan dengan, kalau mungkin pemikiran saya, dengan pertumbuhan atau hasil produksi pangan. Misal contoh ikan wader, mungkin ada ikan yang kecil-kecil itu untuk sumber pangan, belut itu bisa menyuburkan tanah dan sebagainya. Nah, apakah ada pembenihan ikan-ikan seperti itu, Pak, yang sehingga proses rantai makanan ini terpelihara dan memang semua sisi-sisi itu, baik produksi pangan, produksi protein dari perikanan itu bisa terpenuhi. Mungkin sementara itu. Terima kasih. Baik, udah ya tadi. Tapi secara umum nanti akan saya ulas ini semua. Saya izin sebelum bisa menjawab itu, saya ingin menyampaikan apa sih sebetulnya KKP yang saat ini sedang lakukan. Mas Dit, tolong disampaikan Dit, 5 program Blue Economy itu. Supaya ini paham Pak apa yang Bapak sampaikan. Nah, kemudian yang kedua, nanti kalau Bapak ini kan di Pak, di Dewan ya. Dewan ini kan punya kewenangannya itu 3 kalau tidak salah kalau di pusat itu. 1, membuat aturan, kemudian pengawasan dan anggaran, ya kan gitu. Ini luar biasa. Tolong Pak colek mitra bapaknya gitu. Saya belum kenal nih sama Pak Kadis Kelautannya Tanggamus gitu, gitu. Ya gitu. Supaya paling tidak punya nomor teleponnya direktur kita, dan kalau ada apa-apa cepat gitu Pak. Ini tolong dicolek lewat Pak Bupatinya nanti ya. Gitu. Karena biasanya kalau sudah begitu tuh kita langsung lewat Pemda. Dalam hal ini adalah Bupati dengan jajarannya. Pak izin, saat ini KKP sedang mengusung konsep atau kebijakan Blue Economy kebijakannya. Tugas yang pertama kita itu diminta memperluas kawasan konservasi laut Pak. Dan ini kita sudah janji ke dunia internasional nih Pak, 30% di tahun 2045. Saat ini baru mencapai kurang lebih 29, sekian juta hektar saja. Nah, tujuannya apa Pak? Supaya lautnya ini bagus, supaya lautnya ini sehat. Kalau lautnya itu bagus dan sehat, otomatis sumber daya ikan di dalamnya pasti akan bagus. Jadi itu dulu Pak. Nah, masih menuju ke sana. Nah, kalau sudah lautnya bagus, maka kita diminta pantai utara Jawa. Menangkapnya semua ditangkap, mau yang gede, yang kecil, mau jenis apapun ditangkap aja. Begitu. Ini yang menjadi persoalan. Kemudian alat tangkapnya kalau Bapak mungkin dilakukan Pak, namanya kayak troll itu. Apa namanya itu? Bukan, bahasa kitanya bukan harimau Pak, di troll kayak begitu. Ini kita sudah tidak boleh lagi sebenarnya Pak. Masih ada 195 nelayan. Ini Bapak bisa bayangkan itu di 713 udah nggak ada ikannya Pak. Jadi kalau jaring itu ya jaring ketemu jaringnya aja ikannya nggak ada. Kalau dapat cuma 2 kilo, 3 kilo, 5-10 kilo udah paling hebat. Samanya kita mengendalikan penangkapannya. Penangkapannya itu secara kita pakai. Kalau penangkapannya kita kendalikan, budidayanya kita dorong. Nah ini tadi makanya masuk pada budidaya udang, lobster dan seterusnya. Nah kemudian tugas yang ketiga adalah menjaga kelestarian wilayah laut. Tadi udah bagus nih, udah dikendalikan sekarang kita mesti jaga. Kita ternyata ikan, ternyata ikan sudah ada mikroplastik. Plastik nih, yang kayak begini ini kan banyak sekali yang dipakai untuk rumput laut apa, jadi pelampung ini kena panas, kena asin, kena hujan, kena angin, lambat laun dia luluh Pak, begitu. Kemudian dimakan oleh ikan, ikannya dimakan oleh manusia. Nah ini menjadi persoalan, hati-hati nih Bu, gitu loh ya. Jadi, nih programnya Pak, kebijakan untuk budidaya yang poin ketiga itu ada 2. Jadi poin budidaya yang orang kepiting dan yang kelima adalah lobster. Nah, pas tadi Bapak ngomong tadi terkait dengan yang berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga dari kepunahan. Jadi untuk
yang tadi. Nah, ini poin yang ketiga ini, turunan ke bawahnya poin ini. Begitu, ya. Jadi ini sebetulnya ada nggak ada yang tahun ini ada segala macam. Biar Bapak tahu nih, sampaikan nanti ke Pak Bupati dan kepala dinasnya. Tolong sebagai disampaikan. Karena ini ya. Nah, jadi gini Pak. Perkembangan regulasi terkait dengan lobster. Sebelum tahun 2015 ini belum ada aturannya. Bebas-bebas saja. Begitu. Apa itu? Penangkapan dibolehkan tetapi dengan pengaturan. Boleh nangkap Pak pada waktu itu. Tapi kemudian 2016 sampai 2020 berubah nih permennya menjadi Permen nomor 56 tahun 2016. Ini ada dua Pak. Kegiatan budidaya, penangkapan dan ekspor lobster di bawah ukuran ini dilarang. Nggak boleh. Gitu. Ada pada waktu itu. Yang kedua, kegiatan budidaya dibolehkan untuk riset. Jadi budidaya boleh, tapi hanya untuk riset. Gitu loh. Nangkap boleh, tapi ukurannya terbatas. Gitu. Jadi ini lobster Pak, welcome sekarang aturannya sudah ada nih jelas. Jadi mau budidaya, mau nangkap dari mana saja boleh, beli dari mana saja boleh. Begitu ya Bu Rohana ya. Gitu. Sekarang sudah bisa digeser ke luar negeri. Pak Rendra, Pak Bagja, Mas ya. Mbak Rohana, Pak Kumis, Tadi Pak Di Jambi? Iya. nah mohon maaf selatan saudara-saudara kita baik yang nelayan maupun yang pembudidaya. Nah untuk bantuan kapal apa tadi segala macam nanti akan saya sampaikan sama Pak Dirjennya ya gitu sama direkturnya di Ditjen Perikanan Tangkap ya. Demikian Pak dengan segala hormat saya sampaikan, insya Allah nggak ada yang ditutup-tutupi lah ini kayak begini ya, dan ini untuk teman-teman semua ya. Monggo Pak kasih tahu. Jadi kalau membuat Mungkin segudang pertanyaan yang masih tersisa, insya Allah di lain waktu kami akan hadir lagi kembali ke sini karena bawa dinas nanti, karena sebenarnya Tanggamus sangat butuh diperhatikan oleh Kementerian KKP. Tapi paling tidak apa yang telah kami terima pada hari ini, segala informasi yang telah diberikan, insya Allah itu sangat bermanfaat. Tentunya kita berharap ini menjadi oleh-oleh yang positif dan baik untuk masyarakat dan warga Kabupaten Tanggamus khususnya. Bagi kawan-kawan yang sudah mencatat apa yang telah disampaikan, mohon segera ditindaklanjuti. Lebih dan kurang Pak, kami mohon maaf. Kami ucapkan ribuan terima kasih atas segala sambutan dan support yang telah diberikan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun segala kehilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lampung. apa nih? Lampung apa? Ini apa tuh? Ini Lampung begini, nanti Tanggamus ke bawah. 1, 2, 3. Tanggamus. 1, 2, 3. Tanggamus ini. 1, 2, 3. Ya. Kalau ke atas R, Pak. Semangat. Paham sekarang di jalan gubernur, Pak. Bang, jalan akhirnya apa Bang? Teman hari ini kita ke Kementerian KKP Kelautan, itu dengan wilayah pantai Kabupaten Tanggamus, kan banyak wilayah pantai. Kita minta program-program pemerintah pusat terkait dengan lobster, terkait dengan program-program pusat yang bisa kita bawa ke Kabupaten Tanggamus untuk kesejahteraan rakyat di Kabupaten Tanggamus. Tadi banyak diberi masukan, langsung ditemui oleh Pak Dirjen, dan alhamdulillah kita sudah sampaikan. Mudah-mudahan nanti pusat akan memberikan program-program penting untuk Kabupaten Tanggamus untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Tanggamus.